挙式。どうか、走れ。 Halo Sobat Animaniac dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Kembali lagi dalam pembahasan Jujutsu Kaisen Season 2 di episode kelima, di mana pada episode sebelumnya, Gojo yang bangkit dari kematiannya, berhasil menguasai inti energi kutukan, dengan membangkitkan teknik kutukan tak terbatas miliknya, serta berhasil menghabisi Toji Fushiguro. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke TKP. いや、猿ども、私に従え。 Cerita diawali setelah setahun Riko Amanai tewas, tepatnya Agustus tahun 2007, di mana saat itu terlihat Gojo sedang berlatih bersama Geto dan Shoko. Di sana Shoko dan Geto melemparkan pensil dan penghapus ke arah Gojo. Namun dengan tekniknya yang baru, Gojo mampu menahan pergerakan pensil, dan hanya penghapus saja yang mengenai dirinya. Dengan teknik barunya itu, Gojo mampu memilih tingkat bahaya secara otomatis, yang mana dahulu hal itu dia lakukan secara manual. Sehingga dengan begitu, Gojo tidak akan cepat lelah dan otaknya akan selalu segar, serta teknik kutukan tak terbatas miliknya bisa digunakan tanpa harus membuang energi. Meskipun dia mengaktifkan teknik kutukan merah dan biru secara bersamaan. Melihat perkembangan temannya yang kian pesat, membuat Geto berpikir bahwa kini Gojo Satoru sudah menjadi yang terkuat, di mana dia bisa menyelesaikan misi apapun sendirian. Lalu Shoko sendiri, biasanya memang tidak pergi ke misi yang berbahaya, sementara dirinya hanya menghabiskan waktu menyendiri dengan perasaan gelisah pada musim panas saat itu, di mana banyak roh kutukan yang bermunculan seperti ulat, sehingga secara terus-menerus, memaksa Geto melakukan ritual menyucikan dan menyerap roh kutukan tersebut. 取り込む。その繰り返し。取り込む。 Di mana saat melakukannya, Geto merasa seperti menelan bulat-bulat kain lap, yang digunakan untuk membersihkan muntahan, meskipun dia melakukannya sebagai penyihir jujutsu, dan demi untuk menyelamatkan orang-orang, namun rasa ragu itu terus menggerogotinya. Hingga akhirnya suatu ketika, saat dirinya melakukan percakapan dengan Haibara yang merupakan adik kelasnya, ketika mendadak seorang gadis muncul, dan tanpa basa-basi bertanya pada Geto, seperti apa tipe wanita yang dia sukai. Tak lama kemudian Haibara berpamitan dan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Geto yang menanyakan siapa dirinya, wanita tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai penyihir tingkat khusus, yaitu Tsukumo Yuki. Geto lalu menanggapinya, dengan mengatakan Yuki sebagai penyihir tingkat khusus tak berguna, yang tak pernah ikut dalam misi, dan malah menjadi pengangguran di luar negeri. Mendengar itu, Yuki langsung mengungkapkan pemikirannya yang bertentangan dengan SMK Jujutsu, di mana dia menganggap para penyihir di sini hanya sekedar mengobati gejalanya saja, sedangkan menurutnya, lebih baik langsung ke akar masalahnya, yaitu, menciptakan dunia, di mana roh kutukan itu tidak pernah ada, dan bukannya memburu roh kutukan. Geto yang mendengar pernyataan tersebut, seketika mengangkat wajahnya, seakan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Yuki. Selanjutnya Yuki pun menjelaskan, bahwa pada dasarnya kutukan terlahir dari kumpulan energi kutukan yang keluar dari tubuh manusia dan saling menyatu, sehingga ada dua cara demi menciptakan dunia di mana roh kutukan tak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia, dan yang kedua, dengan mengajarkan manusia cara mengendalikan energi kutukan mereka, di mana menurut Yuki, cara pertama telah dicontohkan oleh Fushiguro Toji. Di mana dengan pembatasan surgawi, Toji dapat menghilangkan energi kutukan, sehingga memberikannya sebuah kekuatan fisik yang menjadikannya manusia super, namun dengan tewasnya Fushiguro, maka hal itu menjadi kehilangan besar bagi Yuki. Oleh karena itu, daripada melakukan cara pertama, secara pribadi, Yuki lebih tertarik pada cara kedua, yaitu jika setiap manusia menjadi penyihir jujutsu,
maka kemungkinan besar kutukan tidak akan pernah lahir. Mendengar kesimpulan Yuki tersebut, Geto lalu berkata untuk membantai saja mereka semua yang bukan penyihir saat ini. Mendengar hal itu, Yuki merespon bahwa itu bisa menjadi satu pilihan yang paling mudah, namun sayangnya dia tidak segila itu. Yuki pun bertanya, apakah saat ini Geto sedang membenci mereka, yang bukan penyihir? Dengan rasa ragu, Geto kemudian mengungkapkan idealismenya mulai goyah, mengenai para penyihir yang selalu melindungi non-penyihir, di mana dia tidak bisa lagi membedakan dirinya yang merendahkan non-penyihir, dengan dirinya yang menolak pemikiran tersebut. Geto juga mengibaratkan penyihir Jujutsu sebagai pelari maraton, yang garis finishnya sangat tidak jelas. Yuki lalu menyimpulkan, bahwa sebenarnya Geto belum menentukan pilihan yang tepat, karena belum sampai pada level tersebut. Selanjutnya Yuki berpamitan kepada Geto, dan berharap ke depannya sebagai sesama penyihir tingkat khusus, mereka dapat selalu rukun. Yuki juga mengatakan kepada Geto untuk tidak mengkhawatirkan soal wadah plasma bintang, karena di saat yang bersamaan, Tuan Tengen telah menemukan wadah plasma bintang yang lain, sehingga kondisi Tuan Tengen saat ini sudah stabil. Keesokan harinya, Geto yang melihat salah satu penyihir Jujutsu yang meninggal dalam suatu misi bersama Nanami, membuat Geto semakin bingung, antara melihat gundukan mayat rekan-rekan penyihir Jujutsu, atau melihat gundukan mayat para non-penyihir, di mana kedua pilihan itu, seolah membuatnya semakin dekat pada keputusan yang akan dia pilih. Dan puncak dari konflik batin yang dialami Geto terjadi saat dia tengah menjalankan misi di sebuah desa, di mana sering terjadi penculikan dan kematian tidak wajar, yang membuat warga desa menjadi resah. Geto yang saat itu berada di tempat kejadian, melihat dua gadis kecil yang sedang dikurung, karena dicurigai oleh warga desa sebagai penyebab dari insiden yang terjadi. Hal itu dikarenakan mereka berdua memiliki kekuatan yang aneh. Namun Geto yang menyadari bahwa kedua gadis ini telah dikambing hitamkan, atas roh terkutuk yang berhasil dia musnahkan, tentu saja membuat kekesalan Geto pada non-penyihir sudah tidak bisa ia bendung lagi. Sehingga dengan membulatkan tekad, Geto kemudian memutuskan untuk menyelamatkan dua gadis tersebut, dan langsung membantai habis seluruh warga desa yang non-penyihir. Seratus 112 penduduk desa tersebut dipastikan tewas akibat perbuatan Geto. Gojo yang membaca hasil investigasi SMK Jujutsu, yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Geto pun tak percaya, terlebih lagi kedua orang tua Geto pun ternyata juga menjadi korban. Scene lalu berpindah, ketika Soko yang dihampiri oleh Geto, langsung menanyakan kebenaran tentang kasus yang menjeratnya, namun bukannya menyangkal, Geto dengan santai dan secara terbuka membenarkannya. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh para penyihir Jujutsu. Kemudian setelah Soko menghubungi Gojo, Geto pun lalu meninggalkannya. Saat di tengah kerumunan kota itulah, Geto bertemu dengan Gojo, yang saat itu telah mengetahui tujuan Geto dari Soko. Lalu dengan sangat marah Gojo berkata, bahwa Geto yang dulu dia kenal tidak akan mau membunuh jika itu tidak ada artinya. Sementara rencananya yang ingin menciptakan dunia bagi penyihir Jujutsu sangatlah mustahil, dan melakukan hal yang mustahil itulah yang tidak ada artinya. Mendengar itu, Geto justru menganggap Gojo terlalu angkuh. Kemudian sambil melangkah pergi, Geto juga mengakui bahwa Gojo adalah seorang penyihir terkuat, dan andai saja dirinya menjadi Gojo, maka idealismenya yang konyol ini akan bisa dia capai dengan cepat. Di sisi lain, Gojo yang emosi seakan tak ingin membiarkan Geto kabur, lalu bersiap untuk melancarkan serangannya. Namun seolah menyadari apa yang dilakukannya akan membahayakan warga sekitar, Gojo pun langsung mengurungkan niatnya. Setelah kejadian itu, dengan perasaan yang diliputi penyesalan dan kekecewaan, Gojo kemudian mencurahkan isi hati dan pikirannya kepada senior Yaga, bahwa meski dirinya memang yang terkuat, tapi ternyata hal itu tidak bisa menjamin menyelamatkan semua orang,
karena pada kenyataannya, saat ini dia tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri, sehingga hal ini membuat Gojo sadar, bahwa dia hanya bisa menyelamatkan mereka yang sudah siap untuk diselamatkan. Sementara itu, Geto mulai menjalankan rencananya untuk menciptakan dunia tanpa adanya non-penyihir. Dengan mengambil alih kelompok organisasi agama bintang, Geto bermaksud akan menggunakan mereka sebagai pion dalam mencapai ambisinya. この団体は私のものです。猿ども、私に従い。 Sedangkan Gojo sendiri saat itu menjemput Fushiguro Megumi, yang ketika itu masih SD kelas 1, Gojo yang menjelaskan perihal Fushiguro Toji yang merupakan ayah dari Megumi, justru direspon dingin dan masa bodoh oleh Megumi. Hal itu dikarenakan, Megumi yang ditinggalkan bertahun-tahun sudah lupa akan sosok ayahnya. Selanjutnya Gojo menegaskan, bahwa Megumi harus berusaha keras agar bisa melampaui dirinya. Cerita pun ditutup di tanggal 19 Oktober tahun 2018, saat ketiga murid Gojo Satoru, yaitu Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, dan Nobara Kugisaki, membangunkan guru mereka yang tertidur, setelah mengenang ironi dari persahabatan dirinya dan Suguru Geto, di mana ideologi mereka tertukar saat berada di level yang lebih ekstrim.